kabar Tari hari ini. Kita jumpa lagi di program Kabar Tari dengan saya, Andara Muiz. Nah, buat teman-teman yang baru tune in, yang mungkin baru pertama kali nonton Kabar Tari, terus mikir Kabar Tari ini apa sih sebenarnya? Kabar Tari itu adalah satu program dari seni tari Indonesia yang bertujuan membaca kembali situasi hari ini. So, today we're going to talk about a very interesting topic mengenai berangkat dari tradisi, berangkat untuk pergi, dan berangkat, one more time. Mengenai berangkat dari tradisi, berangkat untuk pergi atau berangkat untuk kembali. Nah, berangkat dari tradisi seperti memetakan ulang tradisi yang ada dalam ingatan atau memang sudah melekat. We are definitely having a guest speaker for today. Benar-benar seorang yang sangat spesial hari ini, even for myself, like the one who I love dearly, salah satu guru aku. None other than Hartati atau biasa dipanggil juga Unitati. Ya, sebelum kita undang Unitati, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke YouTube Seni Tari Indonesia. Klik the like button here untuk mengetahui apa kabar tari hari ini. You can also follow us on our podcast di Spotify and in Apple Podcasts. So now let's check out our guest profile and her journey. Here you go. Yes, sekarang mari kita undang the one and only Unitati, sosok yang udah tidak asing lagi aku pikir di dunia tari. Selamat datang Unitati. Hai Anggi, kangen. Virtual hug. Duh, Anggi jauh banget. Apa kabar Uni? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya Uni ya. Semoga Anggi juga. Yes, alhamdulillah sehat. Teman-teman yang belum tahu Unitati ini tapi pasti kayak udah tahu semua deh. Cuman mungkin yang baru pernah lihat Unitati. Unitati ini penari, koreografer. Udah berkarya dari tahun berapa ya Un? 80-an ya Un ya? Yang nggak sih Un? Tua gue. Aduh. Dari 80-an tuh bayangin sudah berkarya sampai sekarang masih aktif berkarya di tahun 2000. Amin. Jadi udah bisa dibayangin pengalamannya udah panjang banget, udah panjang lebar. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik nih Un, yang mungkin sebenarnya kalau aku bilang sensitif, mungkin sensitif juga ya sebenarnya topik ini ya. Ya. Karena mungkin setiap orang pemahamannya berbeda-beda gitu. Jadi aku pikir hari ini kita berdiskusi dengan open mind. Kita teman-teman juga nanti kalau mau komen in our YouTube, menyuarain pendapatnya juga more than welcome. Kita di sini berdiskusi tentang tradisi Uni. Asik ya Uni ya. Yes. Iya. Uni mau nyapa dulu teman-teman sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin Uni mau say hello teman-teman di seluruh Indonesia. Okay. Silahkan Uni. Ya, halo semua, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap kreatif. Nggak berhenti berkarya, itu yang paling penting. Yes, benar banget. Oke, aku akan langsung to the point sama Unitati. Jadi aku sama Unitati ini kalau ngobrol ya guys, bisa 5 episode guys. Jadi aku akan langsung to the point tanyain sama Unitati. Menurut Uni ya, dari pemandangan Uni, dari pola pikir teman-teman, apa sih tradisi Uni? Apa itu tradisi? Ya, kalau dari arti kata tradisi itu kan kebiasaan. Artinya kita tidak bisa bicara tradisi bahwa kalau orang tari itu biasanya gini nih, ya. Kalau kita ngomong tradisi, asosiasinya selalu menjadi tari tradisi atau gerak bentuk tradisi. Nah, sementara
tradisi itu dengan arti kata kebiasaan itu termasuk juga bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita kemudian itu adalah dalam keluarga. Jadi keluarga kita juga punya tradisi. Ya, lingkungan kita belum sampai ke etnis ya, siapa etnis kita nih ya yang ada di darah kita. Tapi masih keluarga punya tradisi. Nah, kemudian lingkungan kita di sekitar kita, lingkungan sosial juga disebut tradisi. Lingkungan alam juga itu bagian dari tradisi. Jadi kalau ngomong tradisi itu banyak. Jadi tidak langsung kepada tari tradisi. Ya, tradisi itu banyak. Kan selalu kalau di dalam berkarya tuh Angki berangkat dari tradisi. Ya. Nah, lalu terjemahannya langsung ke gerak. Ya. Bentuk ya. Pakem gitu ya. Pakem gitu. Nah, sementara kekayaan budaya kita itu tidak hanya dibentuk. Orang tari juga punya hak untuk bicara soal lingkungannya, lingkungan sosial, lingkungan adat istiadat, lingkungan alamnya gitu. Bahkan lingkungan atau tradisi di dalam keluarganya. Ya. Jadi kalau ada penari yang bilang, tapi aku nggak punya basic tradisi, kurang tepat sebenarnya, On ya. Betul. Jadi basic tradisi ya bukan berarti juga tidak memperbolehkan orang belajar tradisi atau belajar tradisi ya boleh tari tradisi boleh tidak boleh iya. Itu kan jadi sebuah jalan untuk kita mengetahui gitu. Tubuh kita lebih memahami apa itu tradisi kita gitu. Jadi mempelajari itu bukan untuk memetik gitu ya, bukan untuk mengambil copy paste kemudian mengembangkannya menjadi bentuk lain, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang harus kita tarik gitu di dalam kita belajar itu gitu. Ya. Jadi lebih ke jalan untuk memahami ya, On sebenarnya ya. On, betul. Ya. Oh my God, oke. Tadi Uni ngomong masalah budaya. Kalau misalnya menurut Uni, tradisi sama budaya itu sama nggak sih, Uni? Tradisi sama budaya itu sebetulnya ya arti katanya ya. Tradisi itu bagian dari budaya. Ya, dia ada di dalam budaya. Ya, arti katanya kebiasaan gitu. Kebiasaan itu ada di dalam budaya gitu. Ya. Benar. Budaya itu ya budaya di lingkungannya gitu. Lebih luas lagi budaya etnisnya gitu. Ya kan? Ya. Jadi kalau ngomongin tradisi itu di tari itu nggak harus selalu langsung berpikiran, wah tari tradisi, wah bentuk gitu. Betul. Ya, wah gitu. Betul. Yang which is selama ini itu yang kebanyakan kita lakukan karena mungkin hal yang paling gampang dilihat adalah secara bentuk, gerak gitu, benar nggak sih? Iya. Nah itu terjadi sampai hari ini Anggi. Jadi gini ya, Uni dari tahun 80 awal sudah menari secara di institusi pendidikan gitu ya. Kemudian di era itu sampai 90 bahkan sampai hari ini kita selalu ketemu tuh tari kreasi. Ya, tari kreasi ya yang sering dilakukan oleh teman-teman di daerah misalnya gitu ya. Oleh teman-teman di daerah. Tari kreasi itu merupakan pengembangan dari basic tari tradisi yang ada di daerahnya gitu ya. Dikreasikan. Betul. Ya, dikembangkan. Begitu dia dikembangkan dia namanya rekreasi. Ya. Nah, stop sampai di situ Anggi. Nah, itu terus terjadi sampai hari ini. Nah, ini menurut Uni ya,
ini yang membuat teman-teman di daerah punya keterbatasan. Karena mereka hanya berpikir bahwa begitu mereka berkarya, mengembangkan bentuk saja gitu. Mereka justru tidak membongkar memori tubuhnya tentang tradisi-tradisi yang sudah mereka alami gitu. Bahkan kerjanya di luar tubuhnya gitu. Ya. Ini diapain lagi ya? Nih kakinya nih patah, mau diapain lagi ya? Begitu. Ya. Karena memang mungkin pemahaman atau sumber informasi yang sampai ke teman-teman di daerah memang baru segitu mungkin, gitu ya, baru sampai situ mungkin. Iya, sebetulnya memang kita kehilangan kehilangan kayak missing link gitu ya dari sekolahan kemudian ke teman-teman yang otodidak gitu ya, atau mereka mencoba menjadi seniman tari atau berkarya di ruang yang tidak akademisi gitu. Nah, di akademisi sendiri gitu ya, di pendidikan seni itu juga masih seperti itu juga cara kerjanya gitu. Bagaimana kemudian mengembangkan gerak ini menjadi banyak fokusnya gitu. Tetap gerak. Betul. Nah, jadi karena mungkin emang ngomong tari mungkin mikirnya yang ngomong apa lagi kalau bukan gerak gitu kan. Jadi yang sibuk dibongkar ya gerak gitu, sibuk dibongkar. Betul. Jadi visibility apalagi gitu kan. Jadi selalu ngomongnya itu mau diapain lagi nih gitu. Ya. Coba Anggi bayangkan di era yang informasi semuanya sudah terbuka. Bahkan misalnya etnis-etnis yang tidak memiliki pakem seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Papua, ya pulau-pulau besar ya, belum pulau-pulau kecil. Kalau Pulau Jawa rata-rata punya pakem. Nah, coba Anggi bayangin, sekarang semua orang sudah dapat informasi itu, ya. Jadi gerakan misalnya ada beberapa gerakan Kalimantan digunakan oleh etnis yang berbeda gitu ya, gerakan yang sama. Apa itu bisa dikomplain? Itu gerak gue gitu. Kalau kita hanya ngomongin gerak, karena semuanya bisa ditonton, bisa dicontek. Nah, lalu gimana cara memunculkan identitas ketika kita berkarya? Bentuknya sudah sama. Kalau kita mungkin kalau dari tahun 80-an sampai sekarang tuh udah dibolak-balik, dilepas, ditempel, diapain tuh semua udah dilakuin ya, Un. Betul. Jadi tiba-tiba mungkin zaman dulu Kalimantan tidak punya gerak gini misalnya ya. Sekarang udah punya gerak gini, terus siapa yang marah gitu? Ya. Tapi justru kita harus cari gerak bisa saja sama, tapi bagaimana kemudian menjadikan dia itu milik kita, gitu. Ya. Memunculkan identitas kita. Betul. Ya. Jadi itu kayaknya basic yang harus pemahamannya kita samain dulu, bahwa setiap kita ngomong tradisi walaupun ditari itu nggak selalu ditarik hanya ke dalam tari tradisi. Jadi terutama di karya misalnya berangkat dari tradisi. Itu bukan hanya berangkat dari gerak tradisi atau berangkat dari pakem tradisi. Jadi it's bigger than only movement gitu ya. Betul. Terutama memori kita sih. Ya. Misalnya Anggi, di dalam keluarga Anggi tuh kalau misalnya dibongkar, ya tradisinya tuh banyak gitu, yang nggak pernah kadang-kadang kita bongkar gitu. Ya, yang nggak kita sadari juga gitu. Betul. Kenapa karena Anggi udah berjalan. Betul. Kenapa Anggi misalnya cara berjalan Anggi seperti itu. Ya. Lalu misalnya kenapa dari bangun tidur
sampai Anggi mandi berapa lama, atau habis bangun apa langsung loncat ke kamar mandi atau tidak gitu. Atau habis bangun tidur langsung cuci muka langsung pergi latihan. Ingat. Nah, itu bagian gitu ya yang sudah ada. Benar. Aku rasa mungkin mungkin kalau berkaca dari pengalaman pribadi, karena itu kan hal yang simpel banget keseharian, tapi memang karena tidak refleksinya ke diri sendiri setiap berkarya, kita selalu berusaha mencari sesuatu yang berat ya istilahnya, dalam arti dalam gitu. Kayaknya kalau cuma ngomongin masalah tradisi kebiasaan diri sendiri, it's nothing gitu kan. Tapi kalau ngomongin tradisi tapi ngambil dari misalnya tari Jawa klasik apa, itu kan muatannya sepertinya lebih berat gitu loh gitu kan. Iya. Karena kan kalau misalnya di tari tradisi itu kan emang bukan soal ornamen simbol, ornamen itu simbol gitu, bukan sekedar itu kan. Sebetulnya kalau digali tuh banyak banget yang kaitannya dengan masyarakat atau kaitannya dengan kebiasaan kita sesungguhnya gitu. Benar. Dan itu mungkin yang masih missing karena ya itu tadi fokusnya di gerak. Betul. Jadi sibuk aja mengotak-ngatik gerak. Nah kalau misalnya sekarang kita dalemin lagi nih ke dalam tari. Tadi kita udah bicara lebih ke general, kayak tradisi adalah kebiasaan gitu ya. Sekarang kita ngomong tradisi di dalam tari. Gimana sih caranya memberlakukan tradisi di dalam tari? Hubungannya dengan bentuk gerak, dengan pengembangannya, mungkin dengan filosofinya. Gimana menurutmu? Sebetulnya itulah keuntungannya kalau kita memahami tradisi secara luas. Secara umum ya. Betul. Jadi bukan cuman Karena ketika kita memahami tradisi secara luas, kita bisa kita bisa memetik gitu, merasakan gitu, merasakan sebenarnya ini aura apa gitu, ada roh apa gitu yang harus kita bangkitkan gitu, ya. Jadi kita nggak ngomong bentuk gerak, mungkin bentuk gerak bisa saja kita ambil dari bagian itu, lalu kita beri roh gitu ya, spirit yang muncul dari memori itu gitu ya. Nah itu bisa menjadi bagian dan atau sama sekali kita tidak mempedulikan bentuk apapun, tapi bagaimana mengisinya dengan memori itu, atau meletakkannya di dalam gagasan atau konsep gitu karya itu. Jadi sebenarnya bisa kayak aku ngasih contoh mungkin ya karya Uni gitu misalnya ya gitu. Bisa dibilang gerakan Sumatera yang mungkin sebenarnya Sumatera juga nggak punya pakem kan ya Uni seperti Uni gitu ya. Tapi ada gerakan silat yang sebenarnya nggak terlalu signifikan, kita nggak bisa pinpoint itu gerakan silat gitu. Tapi kita bisa ngerasain bahwa ada suaranya gitu ya, ada nafasnya gitu ya. Betul. Ya, jadi nggak harus selalu melulu berangkat dari kalau misalnya gue ngambil pakem gerak ini, gue kembangin, ini berarti karya gue berangkat dari tradisi. Ya, itu yang bukan berarti juga tidak boleh, tapi untuk kita melebarkan lagi gitu ya, memperkaya, justru memperkaya tradisi itu gitu. Jadi kita bisa meletakkannya atau memberi rohnya di mana-mana gitu. Jadi bukan bentuknya gitu. Gimana caranya memberi rohnya? Nah, gimana caranya itu? Kan kalau misalnya gini, Anggi, misalnya kayak misalnya ini pengalaman Uni ya, pengalaman Uni misalnya di belajar di Gumerang Sakti gitu ya. Ada 20 tahunan Uni di Gumerang Sakti gitu ya, berproses sama Ibu Gusmiati.
ketika ibu di Jakarta itu berubah dengan proses beliau ada di Sumatera Barat waktu itu. Karena mereka bertemu dengan orang-orang seperti Uni gitu, sekolah di IKJ gitu kan ya, belajar tari Betawi, belajar tari Jawa, Sunda gitu kan, Aceh gitu, bahkan Sulawesi gitu. Jadi macam-macam budaya ya. Dan belajar juga teknik gitu, teknik barat lagi yang dipelajari gitu. Nah artinya itu kan udah terkontaminasi. Uni nggak pure lagi, walaupun basic tari Uni Minang gitu ya. Ketika masuk Gumarang Sakti akan menjadi Minang juga gitu. Pasti sanksi gitu kan ibu gitu ya. Karena udah ada percampuran akulturasi atau apalah semua ya. Betul. Nah lalu ibu biasanya tidak terlalu peduli kita memasukkan teknik apapun, termasuk teknik barat. Jadi ibu cuman begini nih Anggi ya, di dalam proses itu, karena kalau dulu tuh proses berkarya tuh bisa kayak training center 1 bulan di Padang, 1 bulan di sini. 1 bulan di Padang tuh di pagi hari itu kita kayak ini loh Anggi, dipanggil guru silat. Hari ini silat Sitarala, ini gurunya gitu. Suruh, iya kan? Ikutin aja. Ibu sih cuek aja, nggak pernah. Pokoknya gimana kita ngikutin si bapak-bapak tua itu yang silat itu. Ini udah selesai, besok lagi silat yang berbeda. Jadi kayak gitu. Nah, sebetulnya pada saat itu Uni itu sebagai penari ya, Anggi tahu sendiri kalau kita sebagai penari pasti tidak, kita senang gitu menerima ada workshop semacam itu karena itu kayak kita punya ilmu baru gitu, ilmu baru. Tapi kalau kayak asal jadi gitu kan pasti kita kayak aduh ini maunya apa sih gitu, iya kan, ini maunya apa, belum selesai kok udah seru yang baru lain lagi gitu kan. Tapi lama-lama Uni memahaminya gini, ketika di dalam proses karyanya ibu sama sekali tidak peduli dengan bentuk yang kita pelajari itu, kita bisa add segala macam teknik ke dalam karyanya. Ibu cuma satu aja, cara berdiri, cara mengangkat kaki, ya, cara bersikap, bagaimana kita memasukkan ya konteks silat itu, bagaimana sikap silat itu ke dalam cara kita mengangkat kaki, cara kita berdiri, itu udah cukup. Simple banget ya. Simple tapi memang juga nggak mudah gitu. Iya benar. Aku ngebayang karena justru mungkin kalau gerakannya lebih rumit jatuhnya kayak belajar tekniknya ya, maksudnya mempelajari gerakannya gitu. Tapi memasukkan sikap silat itu ke dalam posisi berdiri, posisi mengangkat kaki, itu kan berarti ada transformasi ya Un. Betul. Jadi belajar silat itu hanya untuk memungut rasanya itu. Iya, rasanya itu. Ya. Udah cukup. Lalu geraknya apa saja tuh tidak persoalan bagi ibu. Lo mau shene berapa kali gitu, kalau lo sanggup dia nggak apa-apa. Iya. Gitu. Kayak kebayang gitu. sih Un, kebayang karena pasti udah di saat rasanya udah dapet, mau kita shene pun kita shene dengan rasa itu istilahnya ya. Betul. Karena kan kalau silat itu adalah persoalan menguasai ruangan, itu satu. Nah itu penting buat penari kan. Kalau di silat itu orang berdiri melihat ke depan, dia tidak boleh cuman kayak gini. Ya kan? Tapi dia harus merasakan sampai belakangnya pun gitu. Jadi ibu tuh marah kalau misalnya kita di depan, penari yang lain di belakang, tapi kita tidak bisa ya, kita asik sendiri di depan, tidak bisa merasakan yang di belakang kita. Nah itu persoalan sama ibu. Karena apa? Artinya kita tidak menguasai tekniknya itu, menguasai ruang itu.
Dan itu adalah berangkat dari tradisi ya, Uni? Itu sudah berangkat dari tradisi. Iya. Belum lagi kontennya tentu saja gitu. Misalnya memungut filosofi atau kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan dari masyarakatnya yang kita angkat ke itu udah cukup gitu. Benar. Jadi luas banget apa yang bisa kita transformasi ke karya kita ya. Jadi berangkat dari tradisi, tidak melulu hanya gerak dulu yang dilihat, tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Bahkan mentransformasi hanya sikap atau rasa, atau nanti ada filosofinya gitu ya Uni ya. Iya. Kalau pengembangannya gimana menurut Uni? Misalnya aku salah satu jujur selama ini pun aku selalu berpikir tradisi memang karena lagi-lagi kita orang tari. Jadi pasti apa-apa dikaitkan dengan tari ya, dikaitkan dengan gerak gitu. Jadi aku pasti berpikir kayak kalau ngomongin tradisi, aku selalu bilang tapi karya gue nggak berangkat dari tradisi gitu. Karena emang di dalam bayangan aku ya, pemahamanku tradisi yang dimaksud adalah tari tradisi gitu ya. Jadi aku selalu bilang aku tuh bukan orang yang punya tradisi gitu. Tapi padahal setelah penjelasan Uni ya aku pasti punya tradisi gitu. Kayaknya nggak mungkin orang nggak punya tradisi gitu ya. Betul, persis. Nah, iya kan? Nah jadi aku selalu berpikir oke, semester 3 di IKJ. Mau nggak mau lu nggak punya tradisi, lu harus nyiptain karya berangkat dari tradisi gitu ya. Aceh lah kupilih saat itu Uni. Kenapa? Karena aku merasa bahwa gerakannya paling modern feel-nya gitu ya, dia cepat dinamikanya gitu dengan petik dengan segala macam, nggak terlalu klasik gitu kan karena memang dia lebih ke tari rakyat. Jadi aku pikir oke lah Aceh gitu aku ambil. Disuruh ngembangin tuh bingung aku yang ada ya itu cuman itu oke gue petik kalau tradisionalnya petik gini, sekarang gue petiknya gini. Iya kan gitu. Yang apa sih verbal banget gitu loh. Gimana tuh Uni? Kalau untuk pengembangan sendiri mungkin buat teman-teman yang selama ini masih terpentok hanya berpikir kayak aduh harus dari gerak, ada nggak sih kira-kira cara lain Uni untuk mengembangkan tradisi di dalam tari? Ya tentu saja kita harus menggali tradisi itu sendiri. Tradisi apa yang akan kita maksud gitu ya. Kita nggak ada salahnya juga belajar tari tradisi itu. Satu tari tradisi misalnya ya, yang menarik buat kita, yang bisa misalnya untuk riset penciptaan kita gitu ya. Misalnya yang menarik itu adalah bentuk-bentuk kaki gitu, atau ritmenya gitu ya, atau ritme gitu dari tari tradisi itu, atau ada repetitif yang menarik di dalam tarian itu gitu. Nah itu bisa kita ambil gitu, bukan geraknya, tapi misalnya repetitifnya itu gitu. Atau misalnya ada. Tapi kita harus belajar tarinya dulu untuk mengerti itu kan, merasakan ya, nggak harus jago gitu, tapi ya itu. Kita harus peka gitu apa yang mau kita ambil dari situ gitu ya, yang mau kita kembangkan. Jadi bukan rangkaian gerak yang kita pindahkan gitu. Bukan tarian A, tarian B, tarian C-nya. Betul. Kalau Uni sedikit bicara soal sejarah. Kalau di zaman dulu ya, di zaman dulu memang caranya tokoh-tokoh tari dulu riset, kemudian membuat karya ya, mengembangkan dari tradisi. Mereka memang mengambil gitu. Itu banyak faktor Anggi, bukan karena pengetahuan, tapi cara mereka memperkenalkan diri mereka siapa gitu ya. Lalu mereka kayak harus lengkap mengambil itu. Nah ini kaitannya dengan yang Uni bilang sekarang. Informasi sudah sangat terbuka. Bahkan udah kacau
yang mana yang milik gue gitu. Kalau kita hanya pedoman ke gerak gitu. Nah itu kita harus mencari identitas kita di tradisi yang sifatnya bukan fisik. Ya. Jadi di karya Uni sendiri kalau aku boleh tanya, karena aku udah lumayan lama ya berproses sama Uni dan aku tahu Uni sempat terjadi shifting gitu ya dari cara berkarya Uni yang dulu gitu sampai ke sekarang gitu kan, pasti ada perkembangan, tapi Uni selalu berangkat dari tradisi kalau menurut aku gitu, tradisi yang sebenarnya dekat sama Uni. Kalau untuk Uni pribadi secara koreografer untuk di karya Uni, seberapa penting fungsi tradisi di karya Uni? Apa posisi dia? Tradisi itu melekat. Misalnya gini, kalau tradisi dalam konteksnya basic tari Uni itu melekat, ya dia melekat. Anggi bayangin Uni dulu di SMKI 4 tahun, semua tarinya adalah tari tradisi, kan? Begitu sampai di Jakarta cuman break setahun langsung masuk Gumarang Sakti. Itu juga ngomongnya Minang, persoalan Minang semuanya gitu. Walaupun Uni juga menari dengan koreografer yang lain. Artinya itu melekat. Itu nggak bisa dibunuh, Anggi. Walaupun mungkin Anggi pernah mengalami ketika proses mau Uni. Walaupun Uni bilang Uni tidak akan bicara tradisi gitu ya. Uni ngambil gagasan adalah apa yang terjadi sekarang atau apa yang ada di dalam diri Uni gitu. Tapi Anggi kan lihat gitu. Dia muncul walaupun tidak dalam konteksnya bentuk. Tapi dari cara penari menyampaikan aja orang udah bisa lihat gitu. Jadi Uni tidak dengan sengaja memunculkan tradisi. Betul. Tapi dia juga, ini kan by proses ya Anggi, tentu saja ya by proses. Gimana Uni sekian lama dengan Gumarang Sakti itu nama besar, di sana ada almarhum Ibu Gusmiati yang semua orang juga udah tahu gitu ya. Nah, kemudian ada Daboy di situ. Jadi Uni muncul di apa setelah nama-nama besar itu kan sebuah apa ya? Tekanan. Udah gitu ya. Pressure. Betul. Karena apa? Selalu kan orang konteksnya kok kayak Gumarang ya gitu. Kok Gumarang gitu. Nah itu bersusah payah cara Uni untuk melepaskan itu dengan sengaja pernah. Dan itu karya gagal gitu loh Anggi. Jadi Uni mempelajari itu terus menerus. Artinya kekuatan Uni harus menjadi identitas gitu. Jadi bukan dibunuh gitu. Ya, benar banget. Ini makin seru ya guys. Mungkin sebelum kita break segmen 1, aku ada satu pertanyaan lagi. Karena kan seperti biasa ya, dengan kecepatan zaman nih Unya, anak-anak muda nih yang baru mulai menari gitu. Gak bisa dipungkiri banyak juga yang bilang tradisi tuh kuno lah ya. Apa sih? Old school gitu kayaknya tuh kalau berkarya mengangkat dari tradisi tuh kok kayak gimana sih gitu, pengennya yang berbau kemodern-modernan atau kebarat-baratan gitu lah ya istilahnya gitu kan. Mungkin banyak juga teman-teman yang merasa padahal mereka seperti yang Uni alamin itu udah melekat di tubuh mereka. Tapi mereka suppress gitu karena mereka tidak mau menjadi kuno atau apalah. Menurut Uni apa sih yang bikin orang atau nggak usah orang deh, penonton atau orang-orang tari berpikir bahwa tradisi itu kuno? Gimana menurut Uni? Iya. Ketinggalan zaman, bukan kuno lah, ketinggalan zaman. Karya-karya tradisi itu ketinggalan zaman. Karya-karya yang berangkat dari tradisi itu ketinggalan zaman. Gimana menurut Uni? Ya,
Sebetulnya itu terjadi di kota-kota besar ya, kayak Jakarta, kota-kota besar lah gitu ya, kota-kota besar provinsi. Mereka ingin menjadi kontemporer, gitu kan ya. Nah, kalau di daerah-daerah itu mereka masih bangga melakukan itu dengan yang tadi disebutkan tadi, karena ruang mereka yang masih sempit. Mereka cuma punya kesempatan untuk bikin karya untuk lomba, untuk untuk menjadi bagian dari pemerintahan, acara protokoler pemerintah gitu. Ruang mereka ini. Nah, mereka masih bangga. Uni percaya, dan kalau Uni melihat ya 5 tahun atau 7 tahun belakangan ini Uni sering ke daerah gitu. Itu Uni lihat mereka masih bangga dengan tradisi ini. Nah, kalau kota-kota besar itu memang menjadi kayak bagian sesuatu yang tradisi itu sesuatu yang sudah lama, usang. Ya, udah usang. Jadi tubuh mereka adalah tubuh kota. Nah, ini nih alasannya. Ya, tubuh kota ini yang menolak itu. Nah, mereka ingin menjadi bagian dari modernitas itu. Ya, sehingga seperti Anggi bilang tadi, mereka menyingkirkan itu. Mereka sebetulnya mungkin tidak berpikir itu kuno, tapi seperti tidak ada yang bisa memfasilitasi pikiran mereka. Sebetulnya itu tuh. Mereka anggap tradisi tidak bisa memfasilitasi perkembangan diri mereka. Perkembangan diri mereka dan gitu. Perkembangan zaman. Betul. Ya. Padahal berangkat dari tradisi itu dia bukan berarti bentuk, tentu saja sekali lagi dijelaskan. Dia bisa mengungkap hal-hal yang kekinian juga. Bahkan bisa mengungkap ke depan. Karena di dalam, kalau misalnya di dalam budaya sesuatu etnis, itu udah bicara soal alam lebih canggih dari ahli yang ada gitu ya. Bisa ngomong bagaimana yang dicari-cari orang sekarang itu bagaimana kita bekerja sama, bergontor royong atau apa. Sekarang kan kayak gitu tuh, keinginan untuk bersama-sama, punya perasaan yang sama atau apa. Tradisi kita udah selesai ya, mengajarkan. Bahkan kita tinggalkan itu. Nah itu adalah isu-isu kekinian yang harus kita gali, sebetulnya ada di belakang kita. Nah, pola pikirnya sebetulnya Anggi, bukan mereka mungkin merasa itu usang, tapi kayaknya mereka merasa bahwa tradisi itu tidak bisa memfasilitasi diri mereka dengan baik gitu. Ya, aduh, gue nggak bisa nyambung nih gitu ya, maksudnya gitu, nggak sejalan lah gitu ya. Itu buat yang orang-orang dulu aja gitu ya. Ya, padahal dia punya memori yang sangat luar biasa tentang itu di dalam tubuhnya gitu. Benar sekali Uni, terutama buat anak-anak generasi sekarang gitu, karena sayang juga menurut aku kalau sampai tradisi itu terputus ya Uni ya, tiba-tiba memang hilang begitu saja karena memang nggak ada jembatannya seperti yang tadi Uni bilang, memfasilitasi pikiran anak-anak kota sekarang lah, tubuh kota sekarang. Ya. Ataupun bahkan yang terjadi malah banyak juga yang sadar bahwa oh gue orang Indonesia, gue harus punya basic tradisi, tapi balik lagi basic tradisi pengetahuannya adalah oh berarti gue harus belajar satu tarian, selesai tanggung jawab gue sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah itu tuh, itu. Tanpa berusaha mendalami gitu ya. Betul. Ya,
lebih simpel itu adalah belajar dari tradisi keluarga. Karena keluarga kita pasti orang tua kita masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan etnis gitu ya. Orang tua pasti adalah sedikit-sedikit gitu. Dan ada yang secara biologis itu yang mungkin saja tidak ada di rumah itu etnis tersebut salah satu etnis diterapkan, tapi secara biologis itu sebetulnya ada, cuman kita aja yang nggak menyadari gitu. Kenapa sekarang sampai hari ini Uni sering banget menemui anak-anak muda misalnya gitu ya, dasar Batak lo gitu. Padahal dia udah anak milenial gitu. Kenapa orang bisa ngomong kayak begitu? Artinya ada karakter yang dia bawa gitu. Ya. Tetap sih, maksudnya sedikit banyak itu tetap bagian pasti dari ada. Dan itu yang harus digali. Setuju Uni. Teman-teman, makin seru kan? Makin panjang. Sebelum kita masuk ke segmen 2, kita akan break dulu. So see you in segmen 2 sama Uni Tati dan saya Andara. See you.